Hai all, balik lagi sama aku Ami Wibowo, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Terima kasih sebelumnya aku ucapin untuk teman-teman yang udah ngeklik channel aku maupun udah nonton video aku. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel aku, halo, salam kenal. Di video kali ini aku mau cash planning for the week karena sekarang udah akhir minggu dan udah waktunya untuk aku mulai lagi budgeting pengeluaran aku untuk 1 minggu ke depan dan juga alokasi savings maupun sinking funds aku untuk minggu ini. Dan di minggu ini budget aku ada sebesar 1.125.000 yang aku akan kasih lihat ke teman-teman gimana cara aku untuk allocate ke masing-masing savings maupun sinking funds dan juga kebutuhan aku untuk minggu ini. So first things first, aku mau ngambil dulu untuk dompet aku. Baik, ini adalah cash envelope aku. Jadi ada beberapa kategori di sini yang mau aku isi. Yang pertama untuk groceries. Oke, wait, kayaknya ini posisinya kurang enak. Aku rubah dulu posisinya ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama di dompet itu ada anggaran belanja mingguan. Nah, untuk belanja mingguan ini seperti biasa aku alokasiin di 150.000 karena aku hanya beli barang-barang yang habis di minggu itu aja. Sementara untuk kebutuhan belanja yang banyaknya biasanya aku udah alokasiin di belanja mingguan, dan itu aku pakainya transaksi yang dananya masih aku simpen di rekening. Kemudian untuk coffee ini aku skip, eating out juga aku skip, tapi aku mau pindahin transportation yang aku. Jadi sebelumnya dia adanya di binder abu-abu. Tadinya ini aku pakai hanya kalau aku butuh transaksi parkir yang sesekali, nggak pakai e-money ataupun ya transaksi yang parkir-parkir seperti itu. Tapi karena sekarang aku udah mulai bawa lagi kendaraan ke kantor, jadi aku butuh alokasi transportation di sini. Sementara untuk spending ini kayak bakal aku take out karena aku nggak pernah pakai, dan eating out dan yang lainnya masih tetap ada di sini. Oke, jadi untuk biaya transportasi di minggu ini dia aku alokasiin 125.000 karena parkir aku atau kantor aku itu sebetulnya nggak punya parkiran sendiri. Jadi kita biasanya harus parkir di areal di dekat-dekat kantor. Dan seharinya itu aku biasanya bayar 20-25.000. Jadi ini sekarang aku anggarin 125.000 untuk sampai dengan akhir minggu. Next, untuk alokasi kids ini juga aku masukin di 75.000 seperti biasa, dan bensin 300.000. Untuk kindness ini aku isi hanya 20.000 karena ya ini hanya untuk 1 minggu. Sementara untuk miscellaneous ini biasanya aku pakai untuk kalau aku kekurangan ketika aku misalnya belanja di belanja mingguan ataupun misalnya transportasi, bayar parkir. Ini ternyata aku ada dana yang kurang, aku biasanya tambah-tambahin dari miscellaneous, dan ini aku dianggarin di 10.000. Jadi sekarang aku masih punya 445.000 setelah aku alokasiin uang minggu ini ke kebutuhan mingguan. Oke, yang pertama aku mau anggarin untuk high priority binders atau si binder hitam. Bills ini aku udah kosong karena sebetulnya kebutuhan aku atau kewajiban aku di bulan ini udah aku bayarin, tapi aku mau mulai top up lagi 100.000 untuk bulan depan. Lalu untuk car maintenance ini aku anggarin biasanya di 50.000. Sebetulnya ini aku lagi mau ngumpulin untuk kalau diperlukan ganti ban baru atau ganti oli. Tapi mungkin yang paling dekat ini aku mau ganti ban sih, karena bannya itu udah lama nggak aku ganti. Lalu untuk pajak kendaraan ini juga aku anggarin di 50.000. Kemudian emergency fund ini kemarin aku sempat ambil karena aku butuh untuk bayar parkir, karena kan aku nggak alokasi atau aku belum alokasiin parkir di daerah kantor lagi ya, karena selama ini aku cuma ikut suami aja di nebeng suami dianterin. Dan karena sekarang aku harus bayar, kemarin aku butuh uang receh atau uang pecahan kecil, jadi aku ambil dari yang ada di amplop emergency fund dan juga di amplop transportasi.
Jadi ini sekarang mau aku isi lagi untuk emergency fund-nya. Sebenarnya ini aku udah buat per payung ini 50.000, jadi mungkin ini mau aku isi di 50.000 aja untuk emergency fund di minggu ini. Oke, next extra debt ini aku lewatin, begitu juga dengan home maintenance. Tapi pajak rumah ini mau aku isi atau aku anggarin di 50.000 karena ini masih aku kumpulin terus untuk pembayaran. Sementara kids activity atau robotik khusus bulan ini masih aku masukin di 50.000 dulu, tapi mungkin di starting next month aku mau masukin dia di 100.000. Kemudian untuk lebaran, ini lebaran aku terpaksa skip dulu, tapi aku mau anggaran untuk THR. Jadi kalau THR ini aku anggarin biasanya 20.000 per minggunya. Jadi yang ini untuk dikasih ke asisten rumah tangga sebelum nanti dia pulang kampung. Oke, itu untuk high priority binders. Next yang mau aku isi di savings, karena anggarannya nggak terlalu banyak dan udah cuman tinggal 75.000 lagi. Jadi aku cuman mau masukin untuk laptop, karena ini aku masih nyicil untuk ngembaliin tabungan aku. Jadi ini aku isi di 50.000. Dan sekarang masih ada 25.000. Sebenarnya ini ada Happy Friday 16.000. Oke, mungkin aku mau isi 15.000 di 52 weeks. Ini 15. Dan masih ada 10.000. Nggak cukup untuk ini. Atau aku ganti deh. 52 weeks kemarin aku udah isi, mungkin aku mau isi justru untuk Happy Friday. Jadi Happy Friday ini diisi di 16.000. Dan sekarang aku cuma punya sisa 9.000, jadi itu aku masukin ke challenge 5.000 untuk Agustus di 5.000 rupiah. Dan sisanya yang 4.000 itu aku masukin ke challenge 2.000. Jadi harusnya anggarannya udah habis. Oke, sekarang sebelum aku mulai, aku mau recount ini benar atau enggak di 1.125.000. Oke, tepat 1.125.000 untuk anggaran aku di minggu ini. Dan sekarang aku tinggal alokasiin untuk denominasinya. Untuk belanja mingguan ini aku mau pakai 50 ribuan. Jadi ini 3 lembar 50.000. Transportasi ini beragam, tapi mostly 20.000. Jadi aku mau pakai ini 5, jadi 100.000. Ini 2 dan no. Aku butuh 5 ribuan ya. Oke, wait. Oke, nggak apa-apa deh. Ini 5 jadi 100.000, 10.000-nya 2 dan 5.000-nya 1. Betul kan ya? 20 kali 5 ditambah 10 tambah 10 tambah 5, 125.000. Oke. Bensin aku pakai 100 ribuan. Dan untuk kids ini 50, 75. Kindness ini aku selalu pakai pecahan 2000. Oh no, kindness aku pakai pecahan 5.000. Jadi karena ini 20 aku butuh 4. Miscellaneous aku pakai pecahan 2.000-annya 5, jadi 10.000. Bills aku pakai 100 ribuan. Car maintenance 50, 50. Car tax, emergency fund 50, house tax 50, robotik 50. Ini lebaran kosong. Dan THR itu di 20.000. Kemudian laptop 50. Happy Friday
16.000, jadi 10, 5, oh no, kita pakai 2000-an. 10 dan 3, kemudian 5 untuk challenge 5 ribuan, ini 1 lembar 5.000, challenge 2.000, ini 2 lembar 2 ribuan. Oke, jadi sekarang aku tinggal taliin ke bawah. Untuk pecahan 100.000 aku butuh 4 lembar, jadi ini total di 400.000. Kemudian untuk pecahan 50.000 nya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jadi 500.000. Kemudian pecahan 20.000 nya hanya 6 lembar, 120.000. Oh ya, kalau kedengeran ada suara-suara itu ponakan aku lagi main di bawah karena ini weekend dan sepertinya mereka baru mulai bangun, baru mulai beraktivitas ya. Oke, next untuk pecahan 10.000 aku butuh 5 lembar. Ini jadi 50.000 dan pecahan 5.000 nya 4, 5, 6, 7, 35.000. Kemudian pecahan 2.000 nya 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jadi 20.000. Oke, so 400 ditambah 500 tambah 120 tambah 50 tambah 35 dan 20, jadi 1.125.000. Last but not least, ini aku coba untuk pindahin kebutuhan aku. Jadi aku butuh pecahan 100.000 nya 4 lembar, totalnya ada 400.000. Pecahan 50.000 nya aku butuh di 10 lembar, jadi 500.000. Kemudian pecahan 20.000 nya aku butuh 6 lembar, 120.000. Pecahan 10.000 nya di 5 lembar, jadi 50.000. Pecahan 5.000 nya aku butuh 7 lembar, jadi 35.000. Dan terakhir pecahan 2.000 nya, 2.000 nya aku butuh 10 lembar, menjadi 20.000. Oke, ini total ada di 1.125.000. Dan ini nanti akan aku tukarkan sebagian ke teller di bank, maupun kalau aku punya sisa-sisa atau pecahan-pecahan yang ada di rumah yang memang ada di binder overflow, itu juga bisa aku pakai. So ya, itu tadi video aku untuk minggu ini. Semoga teman-teman merasa terhibur maupun termotivasi untuk ngelakuin budgeting kalian masing-masing, karena sejak aku ngejalanin budgeting ini, aku jadi lebih aware dengan pengeluaran aku dan berusaha untuk nggak lagi overspend. Walaupun kalau secara grafik aku ngeliat di keuangan aku masih lebih banyak minusnya, karena transaksi-transaksi yang menggunakan non cash itu masih masih berusaha untuk aku perbaiki. Tapi dengan menggunakan cash planning ini, aku jadi mulai bisa savings. Semoga teman-teman juga termotivasi untuk selalu ngejaga budgeting kalian dan selalu nyiapin budgeting kalian. So I guess that's it for today. Seperti biasa, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen. Dan nyalain bell notifikasinya supaya kalian selalu terupdate ketika aku upload video-video baru. With that said, once again, thank you and I'll see you in my next video. Bye!